Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tasya Mutiara dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Nur Fauzia dari penerbitan 2B, kelompok 3. A. Pengertian dari multikulturalisme. Multikulturalisme pada intinya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, ataupun agama. Multikulturalisme menjadi konsep yang menyebar dan dipandang penting bagi masyarakat majemuk dan kompleks di dunia. Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut. Tanah airku Indonesia,
Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesuku bangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain private dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Interaksi tersebut berakibat pada terjadinya perbedaan pemahaman tentang multikulturalisme. Lebih jauh, perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan sikap dan perilaku dalam menghadapi kondisi multikultural masyarakat. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Jenis-jenis dari multikulturalisme antara lain: pertama, multikulturalisme akomodatif. Multikulturalisme akomodatif ini meliputi masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat di sini merumuskan dan menerapkan hukum, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural. Masyarakat juga memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitu sebaliknya, kaum minoritas juga tidak menentang kultur dominan. Multikulturalisme akomodatif ini diterapkan di berbagai negara yang ada di Eropa. 2. Multikulturalisme otonomis. Multikulturalisme otonomis meliputi masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality. Mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana sebuah kelompok bisa eksis secara sejajar. Ketiga, multikulturalisme interaktif atau kritikal. Multikulturalisme interaktif atau kritikal meliputi masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu fokus atau concern dengan kehidupan kultural otonom. Mereka lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distintif mereka sendiri. 4. Multikulturalisme isolasionis. Multikulturalisme isolasionis ini mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lainnya. Kelima, multikulturalisme kosmopolitan. Multikulturalisme kosmopolitan ini mencangkup usaha penghapusan batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat yang tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural secara masing-masing. Selanjutnya, unsur-unsur multikulturalisme yang ada di Indonesia. Pertama, suku bangsa. Yang kita ketahui, suku bangsa di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kedua, ras. Ras di Indonesia muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri biologis, seperti warna rambut, warna kulit, ukuran tubuh, dan lain sebagainya. Ketiga, agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan di Indonesia cukup beraneka ragam, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. 4. Ideologi. Ideologi memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku. 5. Politik. Politik merupakan usaha untuk menegakkan ketertiban sosial. Keenam, tata krama.
Tata krama merupakan segala tindakan, perilaku, adat istiadat, sopan santun, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai dengan kaidah maupun norma tertentu. 7. Kesenjangan sosial. Adanya penggolongan manusia berdasarkan kasta. Dan terakhir, ke-8 adalah kesenjangan ekonomi. Adanya penghasilan yang berbeda antara manusia. Ciri-ciri dari masyarakat multikulturalisme. Yang pertama, mengalami segmentasi dalam kelompok-kelompok dengan subkebudayaan yang berbeda. Kedua, mempunyai struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer. Ketiga, rendahnya konsensus di antara anggota kelembagaan. Keempat, relatif sering terjadi konflik maupun perdebatan. Kelima, integrasi cenderung terjadi karena paksaan. Keenam, adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Yang kedua yaitu nasionalisme. Adapun pengertian dari nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa kebenaran politik yang bersumber dari teori romantisme yaitu identitas budaya, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu. Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrim seperti nazisme, pengasingan, dan sebagainya. Cobalah perhatikan orang-orang berikut. Tentunya akan masuk akal bukan bahwa mereka dianggap sebagai bagian dari satu bangsa atau mungkin keluarga yang sama. Bagaimana tidak, mereka memiliki paras yang mirip, budaya dan bahasa yang berhubungan, serta nenek moyang yang serupa. Sayangnya, alih-alih mengenal satu sama lain, mereka justru tidak menganggap dirinya memiliki identitas dan warga negara yang serupa. Tidak seperti mereka, yang meskipun sudah terlihat jelas bahwa mereka berasal dari benua yang berbeda, namun pada sesungguhnya menganggap satu sama lain memiliki identitas dan kewarganegaraan yang sama. Di dalam sebuah negara pun, sekelompok masyarakat dapat saja memiliki aspirasi akan sebuah bangsa yang berbeda dari negara tersebut dan tidak jarang menuntut kedaulatan dengan cara membentuk negara yang baru atau menghapus negara yang sudah ada. Itu adalah beberapa manifestasi dari sentimen nasionalisme yang dapat mempersatukan mereka yang berbeda. Namun, di saat yang sama memisahkan mereka atas dasar perbedaan. Atas dasar nasionalisme lah banyak negara di dunia membunuh, menyerang, dan berperang satu dengan yang lain seperti di Yugoslavia, Sudan, dan berbagai tempat lainnya. Sentimen nasionalisme juga tidak pernah usang untuk menjadi komoditas politik dari mereka yang hendak ingin berkuasa. Menurut Marxisme atau liberalisme, negara perlahan-lahan akan kehilangan perannya di masa depan karena dunia akan menjadi semakin mengglobal dan nasionalisme dengan sendirinya akan punah. Namun kenyataan berkata lain, di mana sekarang kita melihat justru nasionalisme semakin meningkat di antara negara-negara. Kita bisa mendengarnya dari retorika Donald Trump, Xi Jinping, Shinzo Abe, dan masih banyak lagi. Jadi, apakah itu nasionalisme? Dan bagaimanakah ideologi yang relatif baru ini dapat berkembang?
Nasionalisme adalah pergerakan ideologis yang memperjuangkan persatuan, kekuasaan, dan kedaulatan sekelompok manusia yang menganggap diri sebagai bangsa yang sama. Bangsa atau nation yang menjadi objek perjuangan para nasionalis adalah sebuah perkumpulan manusia yang mengidentifikasikan diri sebagai kelompok eksklusif di mana tiap anggotanya menganut paham, norma, dan sejarah yang sama dan menetap dalam sebuah wilayah yang permanen dan menjunjung tatanan hukum dan budaya publik yang serupa. Selama sejarah, pergerakan nasionalisme dapat menggunakan narasi dari kesamaan ras atau etnonasionalisme. Ada juga yang lebih mengacu pada sebuah bangsa yang memiliki kesetiaan dan solidaritas pada nilai-nilai tertentu atau civic nationalism. Cara yang paling ampuh untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari tiap bangsa adalah untuk membentuk sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat yang keanggotaannya dikhususkan untuk bangsa tertentu, yakni negara atau state. Menurut seorang antropolog bernama Benedict Anderson, semua bangsa yang ada berasal dari sebuah imajinasi masyarakat akan adanya komunitas politik yang berdaulat. Imajinasi ini dapat menjadi sangat kuat hingga dapat mengikat masyarakat yang belum tentu mengenal satu sama lain. Imajinasi ini sudah ada bahkan sebelum adanya bentuk negara modern, di mana peradaban-peradaban kuno sudah dapat mengelompokkan dirinya satu dengan yang lain. Salah satu bentuk paling primitif adalah kelompok yang mengelompokkan diri atas dasar untuk melayani penguasa yang sama seperti di Mesir kuno. Penguasa tersebut bisa dianggap sebagai perwakilan Tuhan atau bahkan wujud Tuhan itu sendiri yang menjelma sebagai manusia. Ada juga yang mengelompokkan diri atas dasar kepercayaan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang unik dan memiliki tugas khusus dari Tuhan seperti kerajaan kuno Israel. Meskipun demikian, pergerakan nasionalisme merupakan fenomena yang baru terjadi pada abad ke-16 di Eropa dan disebarkan ke seluruh dunia. Menurut Laia Greenfeld, Inggris adalah bangsa Eropa pertama yang memiliki kesadaran nasional dan memilih untuk mengurangi pengaruh dari Gereja Katolik Roma dengan menamakan Raja Henry VIII sebagai kepala gereja pada tahun 1530 dan timbulnya nilai-nilai patriotisme Inggris yang tidak ingin diatur-atur oleh bangsa lain. Setelah Inggris, nasionalisme juga tumbuh subur di Prancis yang disebabkan oleh tidak puasnya kaum bangsawan di bawah kekuasaan raja. Para bangsawan dan pemilik modal yang tidak puas inilah yang menjadi semakin empatik pada kalangan bawah yang semulanya tidak pernah terlibat dalam perpolitikan Prancis. Mereka pun menggerakkan masyarakat untuk melakukan revolusi besar-besaran dengan melahirkan konsep bangsa Prancis di mana semua masyarakat di dalamnya bebas dan setara. Pergolakan nasionalisme pun tidak dapat terbendung di Eropa. Di belahan dunia lain, ketidakpuasan masyarakat akibat kontrol Spanyol dan bangsa Eropa lainnya melahirkan banyak negara merdeka di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Seorang pakar antropologi bernama Ernest Gellner menyatakan bahwa nasionalisme tidaklah lebih dari proyek politik untuk menciptakan sebuah bangsa yang sebelumnya tidak ada. Kita bisa melihat contoh dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Sebelum kedatangan masa penjajahan, tidak ada yang mengenal sistem pemerintahan seperti yang kita kenal dengan sekarang. Justru dengan penjajahanlah yang menanamkan bibit-bibit nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara. Memang nasionalisme memiliki efek yang baik, yaitu dapat mempersatukan bangsa-bangsa yang semulanya terpisah. Namun bila kita tidak berhati-hati, nasionalisme juga bisa memisahkan kita. Sebagai ideologi, nasionalisme dapat memainkan 3 fungsi, yaitu mengikat semua kelas, menyatukan mentalitas mereka, dan membangun atau memperkokoh pengaruh terhadap kebijakan yang ada di dalam kursi utama ideologi nasional. Adapun bentuk-bentuk nasionalisme, yaitu yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, perwakilan rakyat. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan,
Antara lain, tulisan yang terkenal adalah buku yang berjudul Du Contract Social, atau dalam bahasa Indonesia, yaitu mengenai kontrak sosial. Yang kedua, nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Yang ketiga, ada nasionalisme romantik. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik, yaitu kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Yang keempat, ada nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan sebagainya. Yang kelima, ada nasionalisme kenegaraan. Ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Dan yang keenam ada nasionalisme agama. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampur aduknya dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka, yaitu Katolik. Nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu. Namun, bagi kebanyakan kelompok, nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi untuk kelompok tersebut. Yang selanjutnya ada hubungan multikulturalisme dengan nasionalisme. Multikulturalisme di Indonesia tumbuh dan berkembang dari nasionalisme. Multikulturalisme Indonesia mengikuti kebinekaan budaya dari suku-suku bangsa Indonesia, bahkan merupakan dasar dari kehidupan bersama Indonesia yang beragam. Keberagaman suku-suku bangsa Indonesia bukan merupakan pemisah, tetapi merupakan unsur-unsur kesatuan bangsa. Multikulturalisme Indonesia mempunyai corak yang khas, yaitu tumbuh dan berkembang berdasarkan nasionalisme Indonesia. Multikulturalisme Indonesia mengakui akan kebinekaan kebudayaan dari suku-suku bangsa Indonesia, bahkan merupakan dasar dari kehidupan bersama yang beragam. Hal itu merupakan unsur-unsur pemersatu kesatuan bangsa. Nasionalisme itu melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang integralistik dalam arti yang tidak membeda-bedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan segala keanekaragaman itu tetap diakui. Namun, ketika perbedaan itu mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, hal ini dapat menjadi masalah yang harus diselesaikan dan harus disikapi dengan penuh toleransi. Masyarakat multikultur seperti Indonesia memiliki potensi yang besar terjadinya konflik antar kelompok, etnis, agama, dan suku bangsa. Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik. Pertama, secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Dan kedua, secara vertikal, ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Karena sekarang telah memasuki era modernisasi dan globalisasi yang seringkali orang menyebutnya sebagai era global.
Era global ini bukan hanya berlaku pada sistem dunia, namun hal ini juga memasuki Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tentu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dengan orang secara mendunia. Era global ini tentu akan mendorong orang untuk berpikir lebih maju. Seiring dengan berkembangnya era global, tentu akses dan informasi apapun akan sangat mudah masuk ke Indonesia. Era global tentu sedikit banyaknya memberi ruang kepada budaya untuk masuk ke Indonesia, terutama budaya Barat. Masuknya budaya-budaya lain ke Indonesia tentu akan menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Proses filtrasi atau penyaringan perlu dilakukan agar kebudayaan manapun yang masuk ke Indonesia tidak akan merusak identitas kebudayaan nasional bangsa. Budaya asing yang masuk ke Indonesia, baik yang berdampak positif maupun negatif, sebenarnya tergantung dari bagaimana masyarakat menyikapi dan menyeleksi budaya asing tersebut. Penting sekali peran masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang sifatnya negatif dan mengendurkan semangat nasionalisme. Di era global ini, selain persoalan nasionalisme yang sering menjadi sorotan, tentu persoalan multikulturalisme Indonesia pula tak kalah menjadi bahasan yang penting. Karena yang diketahui multikulturalisme memiliki potensi yang besar terjadinya konflik, apalagi dengan kondisi semangat nasionalisme pada masyarakat Indonesia mulai melemah. Untuk menghindari konflik ini terjadi, tentu harus melakukan pencegahan dengan memperkuat kapasitas intelektual dan moralitas, meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat kemampuan komunikasi, serta memberikan apresiasi terhadap perbedaan. Yang terakhir ada multikulturalisme di antara nasionalisme dan globalisasi. Dalam sejarah nasionalisme Indonesia melalui beberapa tahap perkembangannya. Adapun yang pertama, ditandai dengan tumbuhnya perasaan kebangsaan dan persamaan nasib yang diikuti dengan perlawanan terhadap penjajahan, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. Tahap kedua, bentuk nasionalisme Indonesia yang merupakan kelanjutan dari semangat revolusioner pada masa perjuangan kemerdekaan. Tahap yang ketiga, nasionalisme persatuan dan kesatuan kelompok oposisi yang tidak sejalan dengan pemerintah. Tahapan yang keempat yaitu nasionalisme kosmopolitan. Dengan bergabungnya Indonesia dalam sistem global internasional, nasionalisme Indonesia yang kosmopolitan adalah nasionalisme yang disemangati oleh multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan pengembangan baru dari mundurnya modernisasi. Multikulturalisme merupakan bagian yang tak terhindarkan dari runtuhnya primordialisme. Dan multikulturalisme merupakan bagian yang tak terpisah dari proses pengglobalannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.